Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Asmaul Husna. Saya Ahnaf Abid Zahran dari absen 2. Saya Manda Duardianti dari absen 3. Saya Gina Sinen Suwana Bumi dari absen 13. Saya Mufidah Ramadhani dari absen 19. Saya Fatmaria Nisa dari absen 28. Saya Siti Rahma dari absen 32. Al-Ba'its. Al-Ba'its artinya membangkitkan orang-orang setelah mati untuk dihisap dan diberikan balasan, dan bisa juga membangkitkan semangat hambanya, sehingga bisa mengamalkan zikir. Dalil yang menjelaskan tentang Al-Ba'its adalah surat Al-Hajj ayat 7. Bismillahirrohmanirrohim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annaullaha yab'asu man fil kubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Asyahid. Asyahid artinya maha menyaksikan, yang artinya Allah selalu menyaksikan atau mengawasi kita. Maka dari itu, takutlah kita jika ada niat untuk melakukan hal jahat, karena Allah maha menyaksikan perbuatan umatnya. Dalil yang menjelaskan tentang asyahid adalah surat Al-Hajj ayat 17. Bismillahirrohmanirrohim. Allah ala kulli syai'in syahid. Artinya, sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Al-Haq. Al-Haq artinya maha benar, yang artinya keberadaan Allah itu tidak bisa diingkari. Dalil yang menjelaskan tentang Al-Haq adalah surat An-Nur ayat 25. Bismillahirrohmanirrohim. Yauma izin yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna annaullaha huwal haqqul mubin. Artinya, di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allah lah yang benar, lagi yang menjelaskan atau segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Lalu ada al-wakil. Al-wakil artinya yang maha mewakili atau mengurus. Berarti hanya Allah lah yang dapat menyelesaikan segala masalah kita. Karena artinya maha mewakili atau mengurus, maka dapat dicontohkan sebagai kita memberikan makanan kepada hewan agar dia dapat tumbuh dan berkembang biak. Dalil yang menjelaskan tentang al-wakil adalah surat Az-Zumar ayat 62. Allahu qalu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu yang artinya maha kuat. Berarti Allah itu maha kuat, tidak pernah merasa lelah atau lemah. Contoh perilakunya adalah kita yang kuat melewati segala ujian dari Allah, kuat dalam memegang amanah, dan sebagainya. Dalil yang menjelaskan tentang Al-Qawiyyu itu ada surat Al-Hud ayat 66. Inna rabbuka huwal qawiyyul aziz. Yang artinya, sesungguhnya Rabbmu dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Al-Matin. Al-Matin yang artinya maha kuat atau kokoh ini berarti bahwa Allah maha kuat. Ia mampu untuk memuliakan atau menjadikan hina seseorang. Contohnya adalah beristiqomah atau menunjukkan pendirian, terus berusaha dan tidak putus asa, serta bekerja sama dengan orang lain sehingga menjadi lebih kuat. Dalil yang menjelaskan tentang Al-Matin adalah surat Az-Zariyat ayat 58. Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Al-Wali. Al-Wali yang artinya maha penolong atau mengendalikan seluruh urusan dari makhluknya. Contohnya, kita harus menolong sesama. Dalil yang menjelaskan tentang Al-Wali. Amittakhadzu min dunihi awliya wallahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, atau patutkah mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah?
Maka Allah dialah pelindung yang sebenarnya, dan Dia menghidupkan orang-orang yang mati, dan Dia adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Hamid. Al-Hamid artinya yang Maha Terpuji. Nama ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 131. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dan artinya, dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan yang di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan juga kepada kamu. Bertakwalah kepada Allah, tetapi jika kamu kafir, maka ketahuilah, sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya yang Maha Menghitung. Nama ini terdapat dalam surat Maryam ayat 94. Laqad ahsahum wa addahum adda. Artinya, sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Al-Mubdi artinya yang Maha Memulai. Nama ini terdapat dalam surat Al-Buruj ayat 13. Innahu huwa yubdi'u wa yuhid, yang artinya sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Al-Mu'id. Al-Mu'id artinya yang Maha Mengembalikan. Nama ini terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 27. Wa huwal ladzi yabda'ul khalaqa summa yuhidu wa huwa ahwanu alaih walahul masalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim, yang artinya dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan kemudian menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya yang maha menghidupkan. Nama ini terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 50. Fanzur ila asari rahmatillahi kaifa yuhyil ardu ba'da mautiha inna dzalika lamuhyil maut wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya Tuhan yang berkuasa seperti demikian benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu ada Al-Mumitu. Al-Mumitu artinya yang Maha Mematikan. Nama ini terdapat dalam surat Al-Muminun ayat 68 yang berbunyi Huwallazi yuhyi wa yumitu fa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, yang artinya dialah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila dia menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Lalu ada Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Nama ini terdapat dalam surat At-Toha ayat 111 yang berbunyi wa anatil wujuhu lil hayyal qayyum wa qad khaba man hamalatu tulman, yang artinya dan tunduklah semua muka dengan berendah diri kepada Tuhan yang maha hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluk-makhluknya, dan sesungguhnya telah merugilah orang-orang yang melakukan kezaliman. Lalu ada Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha mandiri. Nama ini terdapat dalam surat Al-Toha atau surat Toha ayat 111 yang berbunyi anatil wujulil hayyal qayyum wa qad khaba man hamalatul man, yang artinya dan tunduklah semua muka dengan berendah diri kepada Tuhan yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya, dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman. Al-Wajid artinya yang maha menemukan apa yang dikehendaki. Terdapat di dalam surat Ad-Duha. Wal laili iza saja, dan demi malam apabila telah sunyi atau gelap.
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci padamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang atau permulaan. Al-Majid, artinya yang maha mulia. Terdapat di surat Hud ayat 73. Qalu ata'jabina min amrillah. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Innahu hamidum majid. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu. Hai ahlul bait, sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Dan dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.